Baik, berikutnya kita akan membahas apa itu mesin secara termodinamika ya. Baik, di sini kita lihat di poin 1, mesin adalah alat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Jadi ini adalah definisi dari mesin yang paling umum begitu ya. Berikutnya, output energi dari mesin disebut juga dengan kerja. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwasanya mesin itu mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, bentuk energi yang lain itu sebagai salah satunya itu disebut dengan kerja. Walaupun nanti bentuk energi yang lain yang biasanya menjadi output itu nggak cuma kerja, tapi ada juga panas ya. Jadi kita lihat di poin ketiga ini, selain menghasilkan output berupa kerja, mesin juga menghasilkan output berupa panas yang merupakan energi input yang tidak terkonversi menjadi kerja. Oke. Kemudian sistem-sistem biologis dapat dipandang sebagai mesin yang meminta input, yaitu input energi, yaitu bisa berupa makanan, dan menghasilkan output, yaitu kerja, yaitu gerakan tubuh, fungsi-fungsi organ, pertumbuhan, dan lain-lain, dan panas tubuh. Nah, ini adalah energi input yang tidak terkonversi menjadi kerja, yaitu yang didefinisikan di sini tadi, yang terdaftar di sini ya. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah sebuah mesin, prinsip kerjanya secara termodinamik dijelaskan menggunakan proses siklik termodinamika, gitu ya. Jadi termodinamika itu sangat luas, terutamanya dia digunakan untuk mendefinisikan apa itu mesin, gitu ya. Jadi mesin itu gampangnya kalau kita punya box di sini ya, ini merupakan mesin. Maka dia akan mengambil input berupa energi. Ini misalnya input berupa energi, ini energi input. Kemudian dia akan mengeluarkan energi dalam bentuk yang lain gitu, yang kita kenal dengan nama kerja gitu. Ini adalah kerja. Tapi kita bisa lihat di sini panahnya besarnya beda gitu ya, yang energi input itu besarnya lebih besar gitu ya, panahnya lebih besar daripada yang kerja di luar. Padahal kan energi itu harus conserve atau dia harus terjaga jumlahnya baik sebelum atau sesudah suatu proses, walaupun bentuknya bisa berubah-ubah, maka sisanya tadi terbuang menjadi energi panas. Jadi di sini dia akan membuang energi panas, ini sisanya. Ini adalah Q itu ya. Ini adalah energi sisanya yang terbuang. Nah, sehingga energi input tadi kalau kita tuliskan persamaannya, energi input itu sama dengan kerja ditambah dengan panas yang dibuang gitu ya. Kurang lebih seperti ini prinsip kerja mesin secara termodinamik. Nah, ini kerja yang fungsi mesin yang secara umum ini nggak cuman pada mesin-mesin yang kita kenal, bahkan juga pada sistem-sistem biologis gitu ya. Pada makhluk hidup juga bisa dicirikan menggunakan fungsi mesin yang seperti ini. Nah, berikutnya tadi kita sudah katakan bahwasanya mesin itu biasanya dicirikan menggunakan proses siklus ya, atau proses siklik termodinamika. Jadi proses siklik itu misalnya dia mulai dari suatu titik A, dia akan mengalami sebuah proses gitu, entah lintasannya seperti apa, dan kembali ke titik asal gitu ya. Nah, jadi mulai dari A sampai ke A lagi gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan nama proses siklik. Nah, selama proses siklik ini terjadi, kita bisa cek seperti apa besaran-besaran keadaan termodinamikanya, perubahannya, mulai dari A sampai ke A lagi. Nah, di sini misalkan berapa sih kalau kita tanyakan delta besaran keadaan itu, misalnya delta U, ketika dia melalui proses siklik, nggak peduli lintasannya seperti apa, mulai dari A ke titik A lagi, maka perubahannya adalah 0 gitu ya. Kemudian perubahan volume dari A menuju A, dia 0. Kemudian apalagi perubahan temperatur dari A menuju A,
dia juga 0. Kemudian perubahan apalagi tekanan dari titik A menuju ke titik A lagi 0, karena kan tekanannya di titik A ini sama, dia terdefinisi jelas ya, tekanannya ada di sini gitu ya, tekanannya ada di PA ya, dari PA menuju kembali ke PA maka dia 0, termasuk volume A ke volume A lagi, nah, dia juga 0 gitu, tidak ada perubahan untuk besaran keadaan. Tapi tidak demikian halnya kalau ini yang kita tanyakan itu yang non keadaan, besaran non keadaan, seperti delta Q mulai dari A menuju A lagi, ini tidak sama dengan 0, dan ini besarnya itu apa? Besarnya bergantung lintasan. Besarnya delta QAA itu bergantung lintasan, lewat mana. Kemudian sama juga, kerjanya juga tidak sama dengan 0. Delta W dari A menuju ke A itu tidak sama dengan 0. Sama ini definisi, dia juga bergantung besarnya delta W dari A menuju ke A lagi, itu dalam suatu lintasan yang tertutup, itu juga bergantung lintasannya. Nah, maka di sini kita lihat perbedaan apa antara besaran yang keadaan. Jadi ini itu adalah besaran keadaan. Yang ingat, besaran keadaan itu definisinya untuk diferensialnya dituliskan sebagai D biasa, sedangkan untuk yang non keadaan D-nya ada coret ya. Jadi untuk diferensialnya misalnya U itu kan diferensialnya DU, sedangkan apa namanya P itu diferensialnya nulisnya DP. Sedangkan kalau Q itu nulisnya kan D coret Q gitu ya. Yang W itu adalah D coret W. Nah, coret itu menandakan dia sebenarnya bergantung pada lintasan dari prosesnya ya. Sedangkan kalau yang besaran keadaan itu dia tidak bergantung pada lintasannya. Ya, ini udah bisa dilihat di titik poin-poin yang ada di sini ya. Proses berubah siklus dari titik keadaan awal menuju ke keadaan awal lagi ya, seperti ini contohnya. Pada proses siklik, perubahan nilai besaran keadaan ketika kembali ke titik awal adalah 0. Nah, ini ya, seperti sudah diberikan di sini. Kemudian pada proses siklik, perubahan nilai besaran non keadaan kembali ke titik awal umumnya tidak sama dengan 0, yaitu DQ dan DW yang ada coretnya tadi tidak 0 gitu ya. Nah itu untuk secara matematis perhitungan bagaimana variabel itu berubah ketika dia melewati suatu lintasan itu dituliskan sebagai kayak gini misalnya. Nah ini integral misalnya kerja gitu ya, kita mau hitung DWAA, itu bisa dituliskan sebagai integral tertutup dari dw. Tuh. Integralnya ini tanda lingkarannya itu menunjukkan bahwasanya dia integral lintasan tertutup gitu ya. Begitu juga dengan, dan ini tidak sama dengan 0 untuk lintasan itu. Dan juga dengan delta Q AA itu kita bisa tuliskan sebagai integral tertutup gitu dari dq itu ya, dan ini tidak sama dengan 0 gitu. Jadi untuk ini tidak sama dengan 0. Oke, sedangkan kalau misalnya delta UAA, jadi ini hanya penulisan aja ya, kita tidak akan terlalu jauh di sini, cuman saya menjelaskan penulisannya secara matematis. Berarti integral lintasan tertutup dari DU gitu, sepanjang lintasan tertutup, dan ini 0. Dan yang ciri khas yang semacam ini adalah ciri khas untuk besaran keadaan. Jadi bisa diganti dengan T, berarti delta T, bisa dengan P, berarti ini dP, bisa dengan volume, di sini berarti dengan volume, seperti itu. Nah, kenapa lintasan tertutup ini mendefinisikan kerja dari suatu mesin? Karena mesin itu dia melalui suatu siklus ya. Jadi misalnya gampangnya Anda kalau kenapa bentuknya siklus? Yang paling mudah dibayangkan seperti Anda mengayuh
Anda mengayuh, jadi gerakan atau apapun itu biasanya dihasilkan dari sesuatu yang siklus gitu ya. Seperti Anda mengayuh sepeda itu kan suatu gerakan yang sifatnya siklus ya, kayuhan Anda akan kembali ke titik awal gitu ya. Sama seperti sepeda motor ataupun mobil, di situ kan berarti ada gerak roda yang sifatnya siklus, jadi satu titik atas di roda itu akan dikunjungi lagi terus menerus. Nah, mudahnya seperti itu. Walaupun di dalam mesin siklusnya mungkin lebih rumit lagi, tapi yang secara langsung kita bisa lihat itu contohnya seperti itu. Jadi siklus itu menggambarkan jadi berapa sih kerja yang dihasilkan oleh suatu mesin. Nah, itu nanti diberikan ketika Anda menghitung integral ini. Jadi kalau integral ini dihitung untuk suatu siklus tertutup suatu mesin, Anda dapatkan berapa kerja yang dilakukan oleh mesin tersebut, termasuk berapa kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar dari mesin selama dia melakukan siklus kerjanya gitu ya. Nah, di sini kita akan meninjau satu proses siklus yang sangat spesial, dan itu dikenal dengan nama siklus Carnot atau proses Carnot gitu ya. Kenapa dia spesial? Karena siklus Carnot ini merupakan proses siklik termodinamika dengan efisiensi maksimum. Jadi suatu mesin itu dia bisa menghasilkan efisiensi yang paling besar atau maksimum kalau dia itu proses siklusnya itu adalah sesuai dengan siklus Carnot. Oke. Jadi misalkan siklus Carnot itu seperti apa sih? Jadi siklus Carnot itu tersusun dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal gitu. Jadi misalkan di sini saya akan punya proses 2 buah proses isotermal seperti ini. Tuh ya. Misalkan ini 2 buah proses isotermal, atau ini saya bedakan warnanya gitu deh. Ini merah. Ini adalah proses isotermal yang atas. Kemudian ini adalah proses isotermal yang bawah gitu misalnya, dan kedua proses isotermal ini akan dihubungkan menggunakan proses adiabatik. Jadi dia akan dihubungkan dengan menggunakan proses adiabatik. Jadi mulai dari ini ada adiabatik ke sini, kemudian dari titik ini juga dihubungkan oleh proses adiabatik gitu ya. Nah, kalau kita cari warna yang agak beda gitu biar kontrasnya terlihat. Kita pakai warna ini misalnya. Oke, ini proses adiabatik pertama, ini proses adiabatik berikutnya. Kita rapikan sedikit. Kita rapikan sedikit ininya, gambarnya. Oke. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh proses siklus Carnot gitu ya. Jadi ini adalah prosesnya adiabatik. Ini adalah adiabatik. Ini juga adiabatik. Kemudian yang merah ini adalah isotermal yang panas gitu. Isotermal pada temperatur yang tinggi, dan yang hijau adalah isotermal pada temperatur yang rendah. Oke, sedangkan prosesnya itu arahnya misalnya ke sini. Ya, dari titik-titik ini misalnya. Ini A, ini B, C, ini D. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah proses yang kita kenal dengan nama proses Carnot atau siklus Carnot. Nah, ternyata proses yang melalui siklus semacam ini tuh dia maksimum efisiensinya ya. Dan di sini bisa dilihat isotermal itu maksudnya di sini ada suatu temperatur T. Kita kasih nama TP, yaitu T saat temperaturnya panas, dan di sini kita kasih nama TD, temperatur yang lebih dingin gitu ya. Jadi dia kembali ke siklus awal, lalu jadi dia misalnya berangkat dari posisi awal, terus ekspansi isotermal, ekspansi adiabatik, kemudian kompresi isotermal, kompresi adiabatik. Nah, begitu terus berulang-ulang, dan di selama satu siklus ini dia akan menghasilkan kerja
ya. Dia akan menghasilkan kerja dan menghasilkan panas gitu ya, yang tidak sama dengan. Oke, jadi integral dari sepanjang lintasan ini, kalau di kerja gitu ya, itu ternyata kerja total dari lintasan tertutup itu tidak nol ya. Jadi kerja total selama sepanjang lintasan tertutup itu tidak nol, dan bisa dicari menggunakan integral lintasan tertutup dari besaran dw ini, dan ini tidak sama dengan nol. Begitu juga dengan panas selama proses siklus tersebut bisa dihitung dengan integral yang semacam ini, dan dia juga tidak nol. Tuh ya. Dan ini merupakan ciri khas bahwasanya W dan Q bukan merupakan besaran keadaan termodinamika. Oke, nah berikutnya kita akan bahas satu besaran yang ternyata merupakan besaran keadaan yang bisa dihasilkan dari integral Q ini, gitu ya. Ternyata kalau saya lakukan integral lintasan tertutup terhadap dq per t gitu, itu ternyata hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, maka implikasinya apa? Implikasinya adalah dq per t sendiri itu merupakan besaran keadaan sistem, besaran keadaan termodinamika. Nah, besaran keadaan termodinamika ini merupakan besaran keadaan termodinamika yang belum kita bahas secara terperinci ya, dan inilah yang dikenal dengan nama entropi ya, atau lebih tepatnya adalah ds atau diferensial dari entropi. Jadi ini adalah definisi dari diferensial dari entropi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hitung integral tertutup dari suatu besaran ds ini, itu sama saja kita hitung integral ini, ternyata itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, kalau kita mau hitung perubahan entropi dari misalnya dari satu titik A dan ke titik B yang bukan merupakan suatu siklus gitu ya, dari ds ya, itu sama dengan integral dari A ke B, ini tertutupnya lupa, dari A ke B dari dq per t. Nah, ini yang didefinisikan sebagai delta S atau perubahan entropi dari proses dari titik A menuju titik B. Jadi itu ya. Jadi intinya yang di sini adalah ternyata dari dq ini, walaupun dia integral lintasan tertutup itu tidak sama dengan 0, yang artinya dia bukan besaran keadaan, tapi ternyata kalau dq per t kita hitung integral lintasan tertutupnya, dia itu menghasilkan 0, dan artinya dq per t itu merupakan diferensial dari suatu besaran keadaan. Jadi di sini kesimpulannya apa? S, kita dapatkan suatu besaran keadaan yang dinamakan S. S adalah entropi, dan entropi ini adalah besaran keadaan termodinamika. Besaran keadaan termodinamika. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang di sini kan kita definisikan besaran keadaan termodinamikanya tadi hanya untuk siklus siklus Carnot ini. Lalu apakah ini juga berlaku untuk sembarang siklus gitu ya? Bahwasanya integral tertutup dari lintasan dq per t itu tetap sama dengan 0. Misalkan kalau kita tetapkan di siklus yang bentuknya sembarang semacam ini, apakah sama? Apakah yang tadi hanya berlaku untuk proses Carnot saja? Ternyata dia tetap berlaku sama ya. Jadi di sini saya akan gambarkan ilustrasinya. Ini P, ini V, kemudian saya punya semacam suatu siklus tertutup yang sembarang gitu ya. Nah, misalkan gini, dia dari titik A kembali ke titik A gitu. Titik A-nya bisa dimanapun. Di sini saya kasih
arah lintasannya gitu, misalnya ke sini, ke sini, ke sini, sini gitu ya. Nah, ternyata siklus-siklus yang tertutup itu bisa disusun dari apa namanya, bentuk siklus-siklus Carnot yang lebih kecil ya. Siklus-siklus ini tapi dia bentuknya lebih kecil. Jadi di sini bisa dibuat siklus Carnot seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa buat siklus Carnot lagi di sini. Tuh, misalnya. Kemudian dari sini kita bisa buat lagi misalnya siklus Carnot. Nah, siklus Carnot yang ini misalnya gitu. Kemudian di sini kita buat lagi siklus Carnot yang misalnya yang ini gitu. Nah, ternyata mereka bisa disusun dari banyak siklus Carnot gitu ya. Semakin kecil siklus Carnot yang kita buat di situ, semakin dia bisa mewakili berbagai macam bentuk siklus yang tertutup. Jadi untuk sembarang siklus, jadi kesimpulannya apa? Untuk sembarang siklus termodinamika ini tetap berlaku. Itu tetap sama dengan 0 ya. Oke, begitu. Nah, sekarang kita sudah punya definisi ini tadi ya. Kita akan kembali ke definisi dari diferensial dari entropi, yaitu ds sama dengan dq per T seperti ini. Nah, dari sini kita bisa atur lagi suku-sukunya sehingga saya dapatkan dq sama dengan TdS. Nah, dari sini saya bisa update lagi bentuk hukum 1 termodinamika ya. Jadi kalau kita kita tahu bahwasanya hukum 1 termodinamika itu adalah du sama dengan dq plus dw gini ya. Nah, di sini berarti du kalau saya pakai definisi ini, maka saya bisa punya di sini adalah TdS dan tentu di sini adalah PdV gitu. Nah, ini adalah update terakhir dari hukum 1 termodinamika gitu ya. Nah, tapi ini juga bisa memiliki bentuk yang lebih umum gitu ya. Untuk bentuk yang lebih umum saya bisa punya du sama dengan TdS min PdV plus suku-suku yang lain. Nah, suku-suku yang lain ini apa? Ini adalah suku-suku kerja non mekanik gitu ya, atau dia non ekspansif gitu. Jadi kalau di sini kan kerjanya kerja mekanik PDV ini ya, jadi kerja mekanik atau bisa juga kita sebut kerja ekspansif. Nah, contohnya suku-suku kerja yang non mekanik itu apa? Contohnya ya salah satunya adalah kerja kimiawi gitu, atau kerja kimiawi, atau kerja misalnya kerja elektrostatis gitu. Kalau misalnya molekul-molekul yang kita bahas di termodinamika itu misalnya adalah ion gitu ya, maka dia punya energi elektrostatis juga, statis, dan juga kerja-kerja yang lain gitu.